Nah, adalah inilah namanya adalah tugu perbatasan. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama dengan saya di Mas Top Reok. Di video kali ini saya akan bercerita tentang perjalanan saya dari arah Ponorogo menuju Purwantoro ya teman-teman. Jadi saat ini saya sekarang masih berada di Ponorogo. Ini tepatnya berada di tempat yang namanya adalah Tambak Bayan. Jadi jika kita akan ke Purwantoro, kita bisa lewat jalur ini ya teman-teman. Jalur ini adalah jalur satu-satunya yang menghubungkan antara Ponorogo dengan Purwantoro. Jadi bisa dibilang jalur ini adalah jalur lintas kabupaten antara Kabupaten Ponorogo dengan Kabupaten Purwantoro. Jalur ini juga adalah jalur lintas provinsi ya. Jadi jalur ini adalah jalur yang menghubungkan antara Ponorogo dengan Jawa Tengah atau Jawa Timur dengan Jawa Tengah. Kalau ini namanya atau daerah ini namanya yang kita lewati ini adalah Tambak Bayan. Tambak Bayan kalau kita lurus sedikit ke bagian barat, nanti kita akan melewati daerah yang namanya adalah Sumoroto. Kalau yang ada di depan kita ini, jembatan panjang ini namanya adalah Jembatan Sekayu ya teman-teman. Nah ini kita sekarang sudah memasuki wilayah namanya adalah Sumoroto. Ini sekedar info bagi teman-teman ya. Dulu ketika musim banjir, saya pernah ingat kalau tidak salah tahun 2006 ya, kalau tidak 2007, Ponorogo pernah kebanjiran satu kali. Kebanjiran yang sangat dahsyat itu menurut saya. Jadi tempat ini kerendam banjir teman-teman. Jadi yang jembatan tadi, jembatan Sekayu tadi sampai kerendam banjir. Nah bisa dibilang atau bisa dibayangkan kira-kira seperti apa ketinggian banjirnya ya. Oke, kita masih berada di jalur yang sama ya, jalur Ponorogo Solo atau Solo Ponorogo. Oh iya, bagi teman-teman yang belum pernah melewati jalur ini, saya sarankan untuk hati-hati ya. Jadi jalur ini itu terkenal juga dengan sebutan jalur tengkorak teman-teman. Kenapa kok disebut dengan nama jalur tengkorak? Karena di jalur ini sering terjadi kecelakaan. Mungkin karena penyebabnya utama itu adalah jalurnya yang enak ya, yang lurus, yang halus aspalnya. Jadi ini masih tergolong aspal baru. Makanya di sini tuh sering terjadi kecelakaan teman-teman. Makanya untuk teman-teman yang belum pernah melewati jalur ini, saya sarankan untuk hati-hati. Oke, jangan kemana-mana ya, ikuti terus channel kita. Saya akan terus melanjutkan bercerita tentang seperti apa jalur ini. Jadi ketika kita lewat jalur ini, mata kita harus selalu waspada ya. Mata kita harus selalu awas kepada jalan. Bukan berarti kok jalannya lurus kita bisa seenaknya, tidak. Tapi karena memang di sini itu jalurnya jalur lintas provinsi, tapi terkadang rame. Jadi sampai saat ini kita harus menjaga pandangan kita harus tetap fokus agar tidak ngantuk teman-teman. Nah, sebentar lagi kita akan memasuki area atau wilayah yang namanya adalah Pasar Sumoroto, teman-teman. Jadi Pasar Sumoroto ini adalah salah satu pasar tradisional yang berada di Ponorogo. Kalau tepatnya sendiri sih, ini bagian paling kulone Ponorogo atau disebut dengan nama baratnya Ponorogo ya. Dan sekali lagi kita masih berada di jalur yang sama, jalur Ponorogo menuju Purwantoro atau jalur yang menghubungkan antara Jawa Timur dengan Jawa Tengah teman-teman.
Nah, kalau ini namanya adalah Kebon Ayu ya. Nah, ini namanya adalah Kebon Ayu. Di sini itu terkenal dengan serabinya teman-teman. Jadi di sini itu kalau pagi ada yang jualan serabi, tepatnya berada di bagian selatan jalan ya, yang namanya adalah Serabi Kebon Ayu. Nah, serabinya itu terkenal sekali di sini. Kalau ini kita sudah hampir memasuki kawasan, yaitu kawasan Pasar Sumoroto. Masih di jalur yang sama ya, jalur Ponorogo Solo atau jalur Ponorogo Purwantoro. Jalurnya lurus, jalurnya mulus, jalurnya enak. Dan ingat teman-teman, di sini jangan sampai terlena karena di sini sering terjadi kecelakaan. Oke, ini dia teman-teman yang saya katakan tadi, tepat di bagian selatan jalan. Nah, nanti di video nih. Oh, depan ini ya. Ini di selatan jalan ini namanya adalah Pasar Sumoroto. Nah, di depan selatan jalan itu ada pertigaan ya. Pertigaan kalau kita ambil ke bagian kiri itu masuk ke Ponorogo bagian selatan. Kita bisa masuk desa yang namanya atau kecamatan yang namanya adalah Kecamatan Jambon. Nanti kalau lurus kita bisa masuk desa yang namanya adalah Kecamatan Selaung teman-teman. Tapi tepatnya masih jauh ya. Jadi karena tujuan kita adalah mengeksplor atau tujuan saya di sini adalah mengenalkan teman-teman kepada jalan teman-teman semuanya pada jalan lintas Ponorogo Purwantoro, maka kita fokus ke jalan ini ya, Jalan Ponorogo Purwantoro atau Jalan Raya Ponorogo Solo ini teman-teman namanya. Nah, sekarang kita lanjutkan perjalanan lagi. Ini namanya adalah, oh iya, ini masih di kawasan Pasar Sumoroto, ding. Hehe. Waduh, ada suara tekek teman-teman pas saya dubbing ini. Nah, itu ada pertigaan lagi teman-teman. Nah, pertigaan yang ada pelangnya tadi itu kalau kita belok kanan atau ke arah utara itu kita bisa nyampe ke Kecamatan Sampung ya. Nah, berhubung tujuan kita itu adalah ke Purwantoro atau tujuan kita untuk melihat tugu perbatasan, saya ambil lurus saja, lurus ke arah barat Ponorogo. Jadi nanti jalurnya itu lurus sekali teman-teman, lurus sekitaran 24 kilo, hampir tidak ada belokannya. 24 kilo tanpa belokan dengan aspal yang mulus. Nah, ini makanya ini yang jadi penyebab kecelakaan biasanya kayak gini. Di jalur lintasan yang lurus itu kita cenderung keenaan nguntir gas atau kita kurang waspada kadang, atau kita kalau menemui jalan yang lurus kayak gini biasanya kita mulai ngantuk. Nah, posisi-posisi seperti ini yang bikin kita bahaya. Oke, kita masih berada di jalur Purwantoro atau jalur Ponorogo Purwantoro ya, atau namanya adalah jalur Solo Ponorogo. Kalau di kondisi jalur ini ya, teman-teman yang belum pernah kesini jangan khawatir. Di sini tuh ada sekitaran 4 SPBU atau tempat pengisian bahan bakarnya, ada 4 pomnya ya. Jadi kalau kehabisan bensin atau mungkin teman-teman bensinnya bisa nipis atau pas nipis, kalian bisa mampir ke pom-pom yang di sini. Pom-pom di sini itu kurang lebih jaraknya antar pom itu sekitaran 4 kiloan teman-teman. Jadi ya agak jauh dikit, tapi yang jelas di jalur ini itu masih ada tempat pengisian bahan bakar. Kalau pemandangannya sendiri ya, jadi pemandangan di jalur ini tuh indah sekali teman-teman. Di kiri kanan jalur ini tuh selain ada rumah-rumah penduduknya, juga ada hamparan persawahan yang luas ya. Nah, di hamparan persawahan luas ini di belakangnya itu dengan backgroundnya adalah pemandangan gunung-gunung yang indah. Nah, ini
Walaupun pemandangan gunung yang indah, ingat kita tetap waspada, karena pada di momen-momen inilah biasanya kita itu terlena, keenaan mandang gunung yang berhenti loh ya, bukan gunung yang berjalan. Nah, kita tidak nyadar kalau kita dalam posisi bahaya. Oke, di tempat kita berhenti ini ya, ini ada pertigaan. Kalau kita ambil kiri, ini namanya adalah masuk kecamatan Jambon. Kecamatan Jambon itu juga salah satu kecamatan sing tempatnya itu berada di barat Ponorogo tapi bagian selatan. Nah, mulek barat Ponorogo bagian selatan. Ya, intinya itu Ponorogo ke barat terus ke selatan. Kita lurus lagi ya. Masih di jalur Purwantoro Ponorogo atau Ponorogo Purwantoro atau Jalan Raya Ponorogo Solo, teman-teman. Kalau di tempat ini itu ada situs pemakaman ya, namanya adalah situs pemakaman Serandil, teman-teman. Ini videonya saya percepat ya, biar kita cepat kelar ya. Kembali lagi soal pemandangannya seperti yang saya katakan tadi. Jadi di area ini masih kita temui pemandangan yang indah, pemandangan yang seger dipandang mata. Jadi kiri kanan di jalur ini masih ada area persawahan yang sangat luas. Namun dengan area persawahan sangat luas ini, kita hendaknya tetap selalu hati-hati, kita tetap fokus untuk selalu mengamati jalur yang akan kita lalui ya. Nah, jangan sampai ngingeti pemandangan. Nah, kayak gini ngingeti pemandangan sing ngindar sampai lali dalan. Itu tidak boleh. Oh iya, hari ini sengaja saya dubbing suara video ini, teman-teman, karena pas saya membuat video ini audio saya itu rusak, mikrofon saya itu rusak. Nah, mau tidak mau saya harus mendubbingnya ya. Oh ya, teman-teman yang belum pernah melihat video kita kali ini atau video saya ini, silahkan dilihat sampai selesai. Silahkan di like, subscribe, dan share jika memang video ini sangat berguna bagi teman-teman. Oke, ini oh ya, kita tadi ngomongnya soal kecamatan, tadi lupa ya. Ini saya mau memperkenalkan satu persatu kecamatannya. Nah, ini sekarang sudah memasuki kecamatan, namanya adalah Kecamatan Sukorejo, teman-teman. Jadi Kecamatan Sukorejo itu juga salah satu kecamatan yang berada di barat Kabupaten Ponorogo. Oke, kita bakal lurus terus di jalur ini ya. Jalur ini memang benar-benar lurus. Nanti kita bakal nyampe tempat atau kita bakal nemuin lagi pertigaan. Pertigaan itu kalau kita ambil kanan itu ke arah Kunti Sampung. Nah, ke arah Kunti Sampung itu arah video yang kita buat kemarin ya. Nah, videonya ada di atas. Nah, silahkan dilihat di atas. Jadi kecamatan ini atau jalan ini terletak di antara dua kecamatan ya. Di sisi bagian sana kanan saya itu masuk kecamatan Sampung, bisa juga masuk kecamatan Badekan. Kalau yang kiri itu jelas ini masuk kecamatan Badekan. Oke, kita masih lurus ya. Pemandangan ini pokoknya istimewa, sumpah. Buat teman-teman yang pernah atau belum pernah lewat jalur ini, terus lewat jalur ini, tak jamin bakal terpesona ya, melihat pemandangan-pemandangan yang sangat indah di sepanjang jalur ini, teman-teman. Nah, ini kita nemu pom lagi ya. Nah, ini pom yang paling ujung di Ponorogo, ini pom yang paling barat. Masih di jalur yang sama ya, jalur atau Jalan Raya Ponorogo Solo atau jalan yang menghubungkan antara Ponorogo dengan Purwantoro, atau jalan yang menghubungkan antara Provinsi Jawa Timur dengan Jawa Tengah. Kalau ini kita sudah hampir memasuki Kecamatan Badekan. Jadi di depan saya nanti bakal ada SMP 1 Badekan, teman-teman. Nah, ini kita lurus terus ya. Lurus terus. Oke, video akan saya percepat biar kita cepat selesai membahas jalan ini ya.
Oke, masuk lagi ya teman-teman. Nah, ini kita sudah hampir memasuki area pasar lagi. Ini adalah pasar paling barat di area atau di Kabupaten Ponorogo ya. Namanya adalah Pasar Tradisional Kecamatan Badekan. Jadi ini adalah Pasar Badekan. Nah, ini kita masuk area Pasar Badekan. Kalau soal jalan tetap konsisten ya, tetap seperti apa yang kita bilang tadi, tetap seperti apa yang katakan tadi. Jadi jalur Ponorogo ke Purwantoro ini memang benar-benar mulus dan lurus. Nah, benar-benar mulus dan lurus. Nah, ini namanya adalah Pasar Badekan ya. Nah, setelah pasar ini, nah ini baru ada belokan yang pertama. Nah, ini belokan pertama setelah dari area Kota Ponorogo ini belok. Nah, di tikungan ini, di depan saya ini kita bakal melewati hutan kayu jati. Nah, hutan ini itu adalah hutan di area Kecamatan Badekan ya. Hutan ini isinya hutan kayu jati. Hutan ini disebut dengan nama hutan Biteng ya. Oh iya, jalur ini jalur lintas provinsi, tapi tahu teman-teman kenapa jalur ini hari ini sepi? Jadi gini teman-teman, saya buat video ini sekitaran jam 7 atau jam 8-an. Nah, kebetulan jam 7 atau jam 8 ku ndelala kok ya kersane ngalah ya. Di jalur ini tuh sepi. Jadi enak rasanya kalau saya berkendara. Tapi sayangnya yaitu ketika pas selesai saya membuat vlog ya, ternyata mic saya tidak berfungsi sama sekali. Ya sudah, akhirnya saya dubbing seperti ini. Ini masih berada di area hutan ya, hutan kayu putih, bukan hutan kayu putih ding. Ini masih berada di area hutan kayu jati atau kita sebut dengan nama hutan Biteng. Nah, habis dari Biteng ini nanti ada wisata alam. Wisata namanya adalah Gunung Kucur. Nah, Gunung Kucur ini juga masih berada di Kabupaten Ponorogo ya. Terus ini catatan buat teman-teman yang suka corning atau suka ngebut, di sini tuh juga jalannya belok-belok dan mulus sekali. Jadi kalau kalian suka corning atau suka ngebut di sini hati-hati ya. Nah, di sini juga sering terjadi kecelakaan karena memang itu jalannya enak, jalannya itu mulus dan belok-belok gitu. Nah, ini untuk beberapa menit lagi ini kita nyampe nih, kurang lebih 3 menitan ya. Kita bakal nyampe perbatasan Ponorogo Purwantoro. Nah, ini namanya adalah Adam Arjowinangun. Biasanya saya sama teman-teman ngopinya di sini nih. Tadi pengen ngopi tidak melaku kurang lebih 24 km ya. Terus buat teman-teman yang habis perjalanan jauh dan melewati jalur ini ya, di sini tuh ada rest area atau tempat istirahat yang nyaman sing indah. Nah, namanya itu kalau tidak salah adalah Jembatan Pelangi. Jadi Jembatan Pelangi itu berada di sisi kiri saya ya. Nah, gua tak dodono seperti apa Jembatan Pelangi. Nanti kapan-kapan kita buat vlog di sini ya, kapan-kapan kita jelajah di sini. Nah, ini dia di kiri saya ini namanya adalah Jembatan Pelangi. Ini adalah rest area. Jadi Jembatan Pelangi itu sebenarnya bukan tempat wisata ya dulu teman-teman. Jadi di hutan Pelangi itu, di Jembatan Pelangi itu dulu area persawahan dan ada jembatan gantungnya. Nah, karena kekreatifan dari warganya sendiri itu akhirnya dibuatlah semenarik mungkin sehingga minat orang mendatangi tempat itu banyak, makanya jadi seperti tempat wisata. Nah, kita sudah hampir memasuki perbatasan ya. Nah, jalannya lurus mulus. Jadi di sepeda saya ini sayangnya tidak kelihatan ya. Kalau tidak salah saya kemarin jalan dengan kecepatan 90-an lah pokoknya.
Nah, adalah inilah namanya adalah tugu perbatasan. Aduh. Saya tadi terlalu banter ya, terlalu cepat. Kita kembali. Oke teman-teman, saya perkenalkan lagi ya. Nah itulah namanya adalah tugu perbatasan. Jadi tugu perbatasan ini berada di antara dua kabupaten, Kabupaten Ponorogo dengan Kabupaten Purwantoro. Tugu perbatasan ini juga membatasi antara Provinsi Jawa Timur dengan Jawa Tengah. Tadi kita berangkat lewat Jawa Timur ya. Kita berangkat lewat Kabupaten Ponorogo menelusuri jalur yang lurus yang menghubungkan Ponorogo dengan Purwantoro. Saat ini saya sudah berhenti di Jawa Tengah. Nah, ini kalau teman-teman sudah nyampe sini jangan khawatir, berarti teman-teman sudah dekat dengan kota Ponorogo. Karena jaraknya juga tidak terlalu jauh ya, kurang lebih sekitaran 35 km lah kota Ponorogo itu dari perbatasan atau tugu perbatasan ini. Oke teman-teman, demikian informasi yang bisa saya share. Demikian informasi yang bisa saya ceritakan dari perjalanan saya ini. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.